Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatan lil alamin Muhammadan nas. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbus samawatil ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi waladathu ummuhu sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Selamat pagi anak-anakku. Good morning student. How are you today? Sabahal khair. Kaifa halukum? Mestinya yang ndak bisa jawab noro akemo oleh nyambur kasih bisa. Sekali lagi, kaifa halukum? Bi khairin wal afiyah. Alhamdulillah. Al ulama anal kiram yang dimuliakan Allah seabtinah anak zimaki, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, keluarga besar MTS Negeri Tarate, terkhusus saya muliakan dan saya banggakan beliau, Bapak Kepala Kemenak Sumeneb bersama Ibunda tercinta sahabat saya. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya. Terkhusus lagi Kepala MTS Negeri Teratai, Terate ya, para wali santri, seluruh yang hadir sebagai undangan. Anak-anakku, lebih pantasnya bilang anak apa bilang adik? Ya, kalau bilang anak ini kayaknya ketuaan ya. Kalau bilang adik berarti ini kan pantas dipanggil kakak. Pantas mana, ibu apa kakak?
Bapak apa Ibu? Santri. Setuju enggak kalau dibilang santriwan? Tapi kayaknya maknanya kurang bagus menurut saya. Karena yang berujung dengan wan itu artinya mereka yang mempunyai, memiliki. Ilmuwan, orang yang punya banyak ilmu. Hartawan, orang yang punya banyak harta. Santriwan, orang yang punya banyak. Ini yang ndak enak ini. Taiwan, tuh kan ndak enak kan? Seluruh anak-anakku calon penghuni surganya Allah. Yang al-haq itu Allah. Segala sesuatu yang datang darinya itu juga yang al-haq. Allah adalah zat yang maha tahu kebutuhan kita, kelemahan kita. Dialah zat yang maha menangkap. Hatta di hati kita pun ada pintu telinga. Pintu telinga di hati tidak mampu membaca bahasa hati kecuali bisa ditangkap oleh Allah Subhanahu. Dialah zat yang tidak punya rasa dendam. Dialah zat yang tidak menakutkan. Maka kita tidak boleh punya rasa putus asa dengan rahmat Allah. Yakin semua wisudawan dan wisudawati nanti pasti dapat amplop lulus. Allahumma. Yakin bahwa semua anak didik madrasah sanawiyah negeri Ternate akan menjadi generasi ulul albab. Amin ya rabbal. Pangestu pengabdian kepada Kanjeng Rasul tidak boleh putus sampai kapanpun. Karena di antara tiga makhluk yang Allah percayakan syafaat atasnya, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kakak baca, kalian lanjutkan. Ma'zalladzi yashfa'u illa. Sekali lagi. Ma'zalladzi yashfa'u indahu illa. Lanjutkan. Ya'lamu ma wa ma khalfakum min ilmihi illa bima syaa. Pernah dengar? Sering baca? Tiga makhluk ini Allah pilih, dan pilihan itu tepat. Bahwa yang tiga kelompok ini Allah percayakan syafaat, sehingga kita tidak boleh main-main dengan yang tiga ini. Kenalilah, dekatilah, dan akrabilah. Siapa yang tiga ini? Satu, malaikat. Dua adalah nabinya Allah. Yang ketiga, orang-orang soleh. Maka kita tidak boleh main-main dengan yang tiga ini. Dekatlah dan selalulah menjadi sahabatnya. Setuju? Saya harapkan semua yang hadir, khususnya wisudawan wisudawati, bisa menunggu acara ini tuntas selesai dengan sabar,
sesabar kalian menunggu apakah Irwan tersenggol atau tidak. Nek sudah masuk babnya Irwan, rela ndak tidur sampai jam 1? Berkat doa semuanya, Irwan masuk 3. Tapi polling SMS yang tertinggi pertama siapa? Setelah Evi. Lalu hafal Kiai. Setiap penampil yang bagus, syairnya nggak ada yang keliru, itu dapat hadiah dari Kak Soimah. Hadiahnya njak mak cek hafal. Itu yang Kak Soimah. Tapi kalau dari Teteh Iis Dahlia hadiahnya lang kok kita mare candek ke ade. Kalau yang Bunda Rita kepalanya diajak miring sambil berucap Bapak Kepala Kemenak, ini musibah, ini masalah ini. Pertanyaannya, dilarang tidak oleh agama? Tidak, karena Islam cinta seni. Orang-orang soleh banyak menyampaikan dakwahnya dengan seni. Wali Songo mereka mainkan gamelan. Mereka lakukan gerakan yang kata orang sekarang tanda, itu pun dilakukan oleh para wali songo. Gerakan tanda asli itu bukan yang sekarang, tapi yang diproduk oleh para Kanjeng Sunan. Gerakan pertama adalah menyentuhkan telunjuk dengan jempol tangan. Yang 3 dilepas. Gerakan pertama memasukkan gerakan dari luar ke dalam. Setelah masuk dilepas lagi, sret. Siapa ngocak nyinani bekas tanda? Itu sejarah. Kesenian, cinta seni, lebur ke seni tidak dilarang oleh agama. Karena kalimat ja'ala di dalam Al-Quran itu kata Allah, silahkan ada intervensi dari manusia, kreasikan, monggo, dengan catatan hukum agama tidak boleh dilanggar. Kalau udah akademi 2 sampai menghilangkan sholat maghrib karena mulainya jam 5 sore, ini musibah besar. Betul? Mulainya jam berapa ada akademi? Berakhirnya jam berapa? Kalau maurib isyaknya sampai hilang gara-gara terbuai dan terlena dengan tontonan ini, sekali lagi pendangkalan akidah. Hati-hati, antum adalah kader-kader Islam Indonesia. Kemarin ada seorang tamu datang ke Sumeneb. Dia itu Teteh Peggy Melati Sukma. Ada pernyataan luar biasa. Saya menangkap ada sesuatu dalam syahadat. Saya ingin menyelam dalam syahadat saya. Saya tinggalkan dunia keartisan saya, bisnis saya, dan saya kembali untuk menjadi pejuang agama. Ini pernyataan yang luar biasa. Saya tidak melarang antum melihat tayangan ini, tapi hati-hati, ada pagar agama yang tidak boleh dilewati, apalagi kita robohkan. Setuju? Antum orang mana? Orang Madura, Sumeneb. Agama antum Islam. Ingat, tunjukkan identitas itu, bahwa kita orang manapun kita tetap adalah muslim, muslimah, dari ucap ataupun sikap.
Berkesenian boleh, tapi yang islami. Tidak usah ke Arab-Araban. Belum tentu setiap lagu yang syairnya tertulis bahasa Arab itu ujung-ujungnya bicara surga neraka, belum tentu. Tidak usah ke Inggris-Inggrisan, karena justru yang nyanyi Inggris Anda sendiri tidak ngerti apa yang dinyanyiin. Betul? Angkat lagu daerah, angkat seni daerah. Kita punya seni, yang seni itu bisa kita masukkan syiar dan dakwah kita. Setuju? Satu contoh, ada seorang penyanyi, dia bawakan lagunya pakai bahasa Arab. Judulnya Salam Min Ba'id. Suaranya lemak tenan. Sayang, si penyanyi tidak ngerti apa yang dinyanyikan. Dia pikir lagu ini isinya adalah lagu soal surga neraka. Dia nyanyikan dengan syahdu, kilmak walau jabal hadir wala salam min ba'id. Mengalir air matanya. Sengidi ngaki norok ngalak satana. Ya Allah, ikut nangis. Wala risalak ya hadir biadi sa'il barid. Nangis dia. Penonton ikut nangis juga pada buduna. Setelah ditanya, kenapa tadi nangis? Dia jawab, ini lagu bahasanya bahasa Arab. Sungguh lagu ini menyentuh kalbu saya, mengingatkan saya tentang siksa neraka. Dikira itu lagu isinya soal akhirat, padahal lagu tadi esena orang ser-seran. Salam min ba'id artinya salam dari ba'id. Ba'id. Hayya bil lughatil arabiyyah. Ma ma'nal ba'id? Jauh. Artinya sayangku, rinduku kepadamu tidak tertahankan. Walaupun engkau titip salam dari jauh atau engkau tuliskan surat cinta untukku, belum mampu mengobati rinduku kepadamu. Obatnya hanyalah dengan kita bertemu. Nangis, keliru alamat. Silahkan angkat lagu dengan bahasa nasional kita, dengan bahasa daerah kita. Ucapnya sesuai dengan budaya kita. Sikapnya tidak nyempal dari hukum syariat agama. Antum ditunggu oleh masyarakat. Amin. Allahumma amin. Ada lagu tidak pakai bahasa Arab, tapi isinya bagus. Bilanya bedepakeun dede kasta ampun tada pada. Bilanya bedepakeun dede kasta ampun tada pada. Yang nyanyi ngerti, yang mendengarkan meresapi. Jepol anak-anak sekolahan, wah lagunya I just call to say I love you. Agung tanya, Cong, jadi lagu apa nak? Agung tak ngerti, Kacong ngocak, pada tak ngerti Nagung. Kalau ndak ngerti kenapa ngangkat lagu itu? Setuju? Ada lagu tidak pakai bahasa Arab, tapi pesan moralnya luar biasa. Hai manusia, jangan fales biar ngimbangi suara saya. Deng 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 deng, nggak bagus. Jadi biar masuk nada saya. Once again, hai manusia, telat. Langsung tereng teng teng teng, semangat ya.
Beda cerita kok geger to gana. Tereng teng teng teng. Itu lagu nggak pakai bahasa Arab tapi bagus. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Sebuah lagu dari, isinya bagus ndak? Bagus. Silakan cinta seni tapi yang islami. Jangan nyempal, kita punya hukum budaya. Kita diikat hukum syariat. Faham semuanya? Faham tum? Insya Allah. Ucapnya diatur, kata bapak tadi, benar, dan itu islami. Ada ucap yang benar tetapi keliru ketika diukur dengan adat kita. Mas, dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Situ orang mana? Orang Indonesia. Rumahnya di mana? Di atas bumi, di bawah langit. Jawabannya benar, tetapi nek diukur dengan hukum budaya itu termasuk kepada jawaban yang tidak sopan. Faham ya? Madzalladzi yashfa'u indaku illa biidznih, bahwa orang-orang kelompok-kelompok yang Allah tentukan dengan izinnya, bisa jadi satu waktu kita bisa dipilih Allah menjadi walinya. Amin. Kata ulama, wali itu tidak hanya laki loh, perempuan juga bisa. Dengan catatan biizni, dengan izin. Tapi nek nabi nggak ada cerita nabi itu perempuan. Tapi kalau wali, Allah bisa saja tentukan dengan tidak melihat laki atau perempuan. Mudah-mudahan siapa tahu di antara kita Allah angkat dan Allah percayakan pangkat itu. Amin. Catatannya harus dekat dengan orang saleh. Kenali mereka, jadikan mereka keluarga kita. Kata orang saleh, ingat, jaga pergaulan. Gerakan yang namanya anti sampah, jaga lingkungan, itu tadi Bapak Al-Mukarram memaparkan itu semuanya. Ya itulah Islam. Maka Islam itu tidak sederhana. Islam itu sampai masuk kepada persoalan yang kecil. Dan Islam tidak hanya urusan ruku dan sujud, dimensi sosial kaya maknanya ketika kita maknai dengan makna islami. Maka hati-hati, kadang-kadang ada orang-orang yang tidak siap ketika diikat dengan hukum ini. Kata Allah, ingat, yang perempuan hati-hati ya, nutup auratnya tidak hanya ketika di lingkungan sekolah, pulang ke rumah masih tetap menjaga kesucian auratnya. Setuju? Yang laki-laki hati-hati, antum adalah calon manajer rumah tangga. Kok bicara itu? Pasti satu waktu kalau ada di antara antum besok Epa binian nata ande konslet, antum pasti besok jadi manajer dalam rumah tangga. Apa kata agama? Satu, ayo tebarkan manfaat kepada siapapun. Dan orang yang menebarkan manfaat tidak harus menunggu jadi orang hebat, tidak harus menduduki jabatan yang tinggi. Manfaat bisa dilakukan oleh siapapun, tidak usah menunggu jadi manajer, pimpinan perusahaan. Antum keluar dari gedung ini, di depan ada paku karat, antum ambil, buang ke tempat sampah. Ya Allah, mon cocok alek-alek kan loka sokona, itu pahala luar biasa.
Maka mari setelah acara ini selesai, kita keluar masing-masing cari paku karat. Di halaman sekolah ada plastik. Plastiknya tadi jelas mengganggu pandangan, kebersihan diambil, tidak usah berpikir, memorinya jalan. Engkau putrana kiai, engkau eroma banyak santre, tanang palek-palek, ngakan kala agi, kalam be sasa agi. Masa napak ke sekolahan nyembuh sampah, sowot gitu loh. Itu sekarang digeser. Memori seperti itu tanggalkan sejenak. Ambil itu plastik, buang, taruh ke tempat sampah. Itu adalah manfaat. Faham? Tidak usah menunggu jadi orang hebat baru bermanfaat. Jangan. Tentu kalau bicara kelas, manfaat seorang presiden dengan seorang gubernur, dengan seorang bupati, dengan seorang camat, dengan seorang kepala kantor, dengan seorang kepala lembaga itu akan berbeda. Kita yang tidak posisinya di mana-mana, tidak seperti yang saya sebutkan, ada banyak peluang untuk menebar manfaat. MTS Tarate, saya tunggu manfaat apa yang bisa antum tebarkan untuk masyarakat sekitar. Amin. Lanjut. Terus ya. 2. Jaga sehat, nak. Karena ilmu akan bisa terserap masuk sempurna kalau fisiknya sehat. Mon pasca sekolahan bila pakun pada nakomire oseng telo senti nyono boleh. Anak-anak sekarang kita belajar sejarah Islam. Iya Ustadz. Fisik terganggu, apa yang terjadi? Ada kendala. Bagaimana serapan ilmu bisa ditangkap sempurna kalau fisik kita tidak sehat? Islam mengajarkan jaga sehat. Apakah hanya fisik? Ternyata tidak. Batin dan akalmu juga harus dalam kondisi tetap sehat. Sehat berarti tidak hanya urusan makanan, tapi penampilan. Saya tidak setuju kalau image yang melekat pada lembaga sanawiyah, sementara banyak kelompok yang berkata, maaf tanda kutip, mak bila sanawiyah katomo, bila aliyah katomo. Ayo kita jawab itu semuanya, bahwa dari penampilan pun itu kita rapikan, kita baguskan. Fisik dijaga, dibungkus dengan indah. Orang melihat kita akan berkata, kapan kita berjumpa lagi? Kenapa? Kesan pertamanya menggoda. Tunjukkan bahwa murid anak didik sanawiyah juga bisa duduk di satu tempat di mana tempat itu dibutuhkan semua lapisan. Saya alumni Madrasah Sanawiyah Giling. Saya alumni di sana. Setelah lepas dari Giling, saya berangkat menuju Al-Amin. Keluar dari Al-Amin, saya menjadi aktivis perempuan, terutama di organisasi Nahdlatul Ulama. Senior saya ada di sini, istri dari Bapak Kepala Kemenak, beliau senior saya. Akhirnya 99 sampai 2004 saya dipercaya untuk duduk menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Ketika ditanya, Anda lulusan mana? Saya bilang, Sanawiyah. Sanawiyah mana? Sanawiyah Giling. Tapi kami berakar pria dengan anak-anak Madrasah Sanawiyah Tarate. Silakan cari alumni yang seleting saya. Kita berakar pria, seringkali kita ada kegiatan bareng dan seterusnya. Siapa bilang anak Madrasah Sanawiyah tidak bisa bermanfaat untuk Sumeneb? Bisa. Setuju?
Dengan catatan saya nggak nak parapi nak saleber mun kita isetrika gerus gelucong segenteng. Kaos kaki mun celok nak bege gelu kakonyik telo malem. Oh bu saya nggak soroi patepak sayang segenteng. Perempuan jaga yang namanya perempuan maaf solihah itu tidak hanya cantik bajunya, sampai urusan bau badan pun Islam mengatur. Tekak radin kalambina bagus tapi kalemongan pedes. Orang siapa lo ngangelo, laki perempuan sama, itu Islam. Jadi kenali Islam secara luas. Duh cantik, bajunya manis, bagus ya, apalah-apalah gitu. Tapi kalau duduk di sampingnya, Islam tidak mau itu. Dua, maaf sekali lagi, bau mulut. Apakah Islam tidak membahas soal ini? Dibahas. Ketika kamu bersin, awai, tetap colok. Kenapa? Bisa jadi di saat itu mulut kamu sedang dalam kondisi tidak sehat. Itu Islam. Raju, Buni Sanawiyah. Sekali lagi maknai Islam dengan makna yang luas. Tebarkan manfaat, ayo jaga sehat. Setelah itu anak-anakku sekalian jangan lupa nikmat dicari. Kalau ada orang berdoa jangan takut, angkat tangan. Kata Rasulullah, buka tangan kamu. Kenapa? Nada rahmat Allah. Ada anak-anak doa, guru agamanya berdoa, tanangnya tongko aki perangai betesa. Ada juga berdoa sambil petopean, elongai kampe amin ya Allah amin. Ya Allah amin ya Allah. Enggak sopan. Jemput nikmat dengan sikap yang sopan dan beradab. Angkat tangannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Ighfir lana dzunubana. Kalian angkat tangannya, jemput nikmat Allah. Setelah itu barulah kita harus merebut yang namanya martabat. Tapi ingat, martabat tidak hanya dimaknai dengan banyaknya harta duniawi. Orang yang bermartabat di mata Allah hanyalah orang yang bisa membedakan antara jalan menuju husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang mau husnul khotimah angkat tangan anak-anakku. Alhamdulillah luar biasa. Ini yang woyo-woyo. Mau husnul khotimah? Apa itu husnul khotimah? Rabi'ah al-Andawiyah berkata bahwa orang yang husnul khotimah Allah selalu betah di batinnya. Kalau malaikat yang menjadi makanannya setiap hari adalah subhanallah, kenapa tidak kita adopsi itu? Kita terus baca Subhanal Malikil Quddus. Hafal? Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil. Tidak menunggu bulan Ramadan, betahkan Allah di batin kita. Satu waktu ada seorang wali yang minta kepada Allah, Allahu ya Rabb, izinkan hambamu mendapat petunjuk. Kira-kira doa, pikiran apa yang ketika hamba baca akan masuk hamba kepada kelompok husnul khotimah. Allah datangkan jawaban lewat mimpi dengan menghadirkan sebuah tulisan sederhana, mudah dicerna, gampang dihafalnya. Mau ibu kasih? Pendek tapi enak ketika kita istiqomahkan. Itu salah satu sarana agar kita bisa masuk kelompok husnul khotimah. Saya sempat berikan ini di pengajian-pengajian ibu-ibu.
Bacaannya gampang, ya hayyu ya qayyum la ilaha baca semuanya, ya hayyu ya qayyum. Hafal? Dilagukan boleh, dibaca lurus saja enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau mau dilagukan yang kreatif ya, cari lagu yang pas. Oke? Baca sholawat di bak pun dikreasikan tidak apa-apa, dengan catatan tidak boleh ada sempalan kata, apalagi sampai menggeser makna, jangan. Satu waktu ada seorang anak dari saking cintanya ke lagu-lagu Soimah, sampai adzan pun dia modelkan lagunya Soimah. Fatal ini. Pernah dengar? Lagunya siapa itu? Apa judulnya? Ya Allah, maoning kakak kiai. Itu lagunya. Tapi ingat itu hanya di lagu loh ya. Jangan masukkan di adzan, montak gerujuk bentak mer. Sih menyaman itu kuk kopengah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Montak pentelek rana. Gerujuk. Nggak boleh ya sayang. Hati-hati pilih lagu. Nggak dilagukan juga nggak apa-apa, dilagukan monggo. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum. Suaranya dibuka, ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum la ilaha. Mau dibaca? Kapan membacanya? Dalam sebuah hikayah disebutkan itu wiridan dibaca sebelum sholat subuh sebanyak 40 kali biar kita masuk kelompok husnul khotimah. Siap mengamalkan? Kapan dibacanya? Sebelum berapa kali sayang? Oke, martabat kita akan semakin terbaca oleh Allah. Terakhir, selamat dunia akhirat, itu cita-cita kita. Jadilah orang yang bermanfaat, jaga sehat, jemput nikmat. Ayo kita cari martabat, tapi ujung-ujungnya kita mau selamat dunia akhirat. Kami tunggu bahwa alumni MTS Ternate akan menjadi generasi yang dia ulul albab, enak dipandang mata karena cantik, rupawan dan ganteng, sedap diukur dengan perasaan karena elok perangai dan tata keramanya, benar ketika diukur dengan kacamata agama karena iman akidahnya tidak tergoyahkan sampai kapanpun. Amin. Sederhana, mudah-mudahan bisa menambah ilmu, dan kita minta kepada Allah apa yang saya sampaikan ada keliru dan salah, mudah-mudahan saya diampuni. Amin. Astaghfirullah li walakum sakalangkong atas kapartajaan si ampun ya toraki ka abdina manabi banyak kakalirwan tak langkong nyoona debu sareng paleresaki. Barakallahu li walakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.